Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, sukacita di dalam Tuhan. Pada hari ini kita bisa bersekutu kembali di dalam Tuhan Yesus meskipun masih secara online. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, semuanya ini tidak akan mengurangi sukacita dan semangat kita di dalam kita bersekutu di masa Advent tahun 2020 kali ini. Saya kiranya kesehatan dan damai sejahtera dari Tuhan ada pada kita semuanya. Amin. Baik, sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan dan juga menghayati firman Tuhan hari ini, kita akan bersama-sama minta pimpinan Tuhan, dan biarlah hanya Tuhan yang akan menurunkan hikmat-Nya buat kita untuk memahami firman Tuhan hari ini. Kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami boleh mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Meskipun masih pada masa pandemi seperti ini, tetapi Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk kami. Dan pada saat ini kami juga memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan di dalam kami memahami firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dan tentu saja kami mohon kepada Tuhan untuk memampukan kami, untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan juga saudara-saudaraku, bersama keluarga tercinta, saat ini kita boleh bersatu hati dalam PD yang kedua atau persekutuan yang kedua pada masa Advent Natal di tahun 2020 ini. Dan pada masa Advent Natal ini mengambil tema firman Allah menjadi manusia. Dan terkhusus untuk PD kita kali ini mengambil judul menyambut kedatangan Tuhan dalam kesaksian. Masih menyambung dengan tema atau judul dari persekutuan doa kita yang pertama, yaitu menyambut Tuhan dengan sukacita. Jadi memang untuk tema di persekutuan doa ini di dalam rangka kita menyambut atau menantikan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan juga saudaraku, seperti firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama dengan keluarga tercinta yang diambil dari Yesaya 49 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-13. Telah kita baca bersama, dan firman Tuhan mengatakan dan menguatkan kembali iman kita bahwa di dalam kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Dengan apakah atau bagaimanakah kita mempersiapkan diri di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan? Baik, seperti layaknya kita menantikan seorang atau tamu istimewa untuk datang ke rumah kita. Pasti kita akan mempersiapkan banyak hal tentunya, dan akan menyajikan sajian yang istimewa pula. Tetapi pada masa pandemi seperti ini kita mungkin sudah jarang ya menerima tamu, tetapi kita masih ingat ketika sebelum masa pandemi, ketika kita akan menerima tamu yang istimewa, pasti kita akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan istimewa juga. Tapi firman Tuhan pada saat ini mengatakan benar sekali bahwa kita juga harus mempersiapkan diri kita di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan. Karena memang kedatangan Yesus ke dunia adalah sebuah wujud janji yang tergenapi. Seperti firman Tuhan di sini mengatakan dari ayat yang ke-13b, kita akan buka bersama dari ayat yang ke-13b. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Bapak, Ibu, dan juga saudaraku yang terkasih, seperti judul yang telah kita baca bersama dalam perikop ini, menyambut kedatangan Tuhan dalam kesaksian. Nah, memang secara kita katakan itu sangat mudah menyambut Tuhan, kita bersaksi, mempersiapkan diri, tentu saja sangat mudah sekali untuk dikatakan. Tetapi di dalam prakteknya, dalam kehidupan di dunia ini, banyak sekali godaan dan banyak sekali dosa atau hal-hal yang mungkin akan bisa mengganggu kekuatan iman kita di dalam kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan.
Dan inilah yang Tuhan minta kepada kita, bahwa kita harus selalu meminta pimpinan Tuhan supaya kita dimampukan untuk bisa mempersiapkan diri di dalam menyambut kedatangan Tuhan, terkhusus di dalam kita menjadi saksi-saksi Tuhan, di dalam kesaksian Tuhan, di dalam kesaksian kita bersama Tuhan, menjadi persiapan di dalam kita menyambut kedatangan Tuhan. Dan kesaksian itu tidak hanya harus kita pandai berbicara, kemudian kita juga berbicara di depan orang banyak, seperti itu. Tidak seperti itu saja, tetapi di dalam sikap hidup kita, di dalam perkataan, di dalam tingkah laku kita, biarlah menjadi saksi hidup di dalam kita mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan. Nah, mari kita bersaksi melalui wujud konkret kesepenanggungan kita dengan derita Tuhan, dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh untuk mempersaksikan kasih sayang Allah bagi semua manusia. Tuhan yang akan memampukan kita dan juga Tuhan yang akan memperlengkapi kita sehingga kita mampu untuk bersaksi, mampu untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, baik itu melalui kehidupan kita, melalui tutur kata dan sikap hidup kita semuanya. Dan tentu saja di dalam keluarga tercinta kita, kita boleh membimbing pasangan hidup kita, kemudian dengan anak-anak kita tercinta untuk bisa bersaksi, untuk berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan, untuk bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Dan pastinya di dalam bersaksi ini nanti mintalah pimpinan Tuhan, supaya Tuhan sendiri akan memampukan dan memberikan kita kekuatan dan kuasa untuk melakukannya. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan di dalam kesaksian? Iya, baik. Tentu secara pribadi dalam hati Bapak Ibu semuanya akan menjawab, iya, siap. Dan Tuhan mendengar dan Tuhan akan memampukan kita. Mari kita akan berdoa, minta kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa bersaksi di dalam kehidupan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali Engkau memberikan kekuatan baru di dalam hidup kami, terkhusus di dalam kami bersekutu dalam persekutuan doa di masa Advent tahun 2020 ini Tuhan. Kembali Engkau ingatkan kami untuk kami boleh bersaksi melalui sikap hidup kami Tuhan. Karena dengan bersaksi dalam rangka kami untuk mempersiapkan diri kami dalam menyambut kedatangan Tuhan. Karena dengan kedatangan Tuhan berarti benar-benar janji Tuhan tergenapi. Tuhan Yesus, Engkau yang akan memimpin kami, Engkau yang akan memampukan kami, dan Engkau yang akan memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami mampu bersaksi akan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan kami boleh mengucap syukur. Haleluya, amin.